Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Bukankah Allah itu mampu memberikan informasi, memberikan pelantikan, mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul tidak hanya dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an? Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salah satu kebaikan, nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam adalah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang telah disebutkan oleh Allah fungsi dan kedudukannya sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita semua. Al-Qur'an juga telah ditetapkan oleh Allah sebagai syifa, penyembuh, sebagai tuma'ninatul qalbi, penenang hati, pelega jiwa, yang meredakan daripada gelisah-gelisah yang melanda jiwa-jiwa kita semua. Yang setiap kali kita membaca, setiap kali kita merenungi, setiap kali kita menelaah, berkontemplasi dengan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah ketenangan dan kedamaian yang akan Allah berikan, Allah curahkan ke dalam hati-hati kita semua. Di dalam bulan suci Ramadan secara khusus, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan turunnya Al-Quran ini. Di malam nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sosok yang Allah muliakan dengan tugas kenabian. Yang pengangkatan itu, surat keputusan itu terjadi dengan satu untaian ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus dengan surah Al-Alaq 1-5. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran? Bukankah Allah itu mampu memberikan informasi, memberikan pelantikan, mengangkat Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul tidak hanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Pentasbihan pelantikan Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Nabiullah dengan ayat-ayat Al-Quran memberikan pesan yang sangat kuat bahwa agama ini, Islam ini, keberadaan kita sebagai umat Muhammad SAW tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Sedikit saja kita bergeser daripada Al-Quran ini, sedikit saja kita menjaga jarak dari Al-Quran ini, sedikit saja kita menjauh dari Al-Quran, hakul yakin bahwa kita sedang mencabut prinsip-prinsip agama dari diri kita satu demi satu. Membaca Al-Quran dengan hakut tilawah adalah dengan cara memenuhi 4 hak-hak Al-Quran. Yang pertama adalah tilawatuhu, membacanya. Yang tentu saja bukan sekedar membaca. Di dalam Al-Quran atau di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita cara membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, dengan hukum-hukum tajwid yang terjaga, dengan menjaga makhorijul hurufnya, setiap huruf keluar dari tempatnya yang tepat,
berhenti dan melanjutkannya juga dengan cara yang tepat. Maka itu adalah hak Al-Quran yang pertama. Membacanya dengan tartil, membacanya dengan tenang, membacanya dengan tepat. Bukan sekedar kuantitas banyak sedikitnya. Terutama di bulan Ramadan, jangan sampai kita terobsesi untuk khatam berkali-kali, lalu kemudian hak Al-Quran untuk dibaca dengan tepat dan benar itu dilalaikan. Membaca Al-Quran dengan benar, itu adalah hak yang lebih utama dari sekedar membaca Al-Quran dengan banyak, tapi tidak memenuhi hak-hak tajwidnya. Yang kedua adalah mempelajarinya. Tafsir atau kandungan yang dikandungnya. Nilai-nilai yang ada di dalamnya. Maka itu adalah kewajiban kita yang kedua. Mempelajari apa hikmah, apa nilai, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setiap kata di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Karena membaca dan mempelajarinya tanpa amalan tentu bukan karakter mukmin yang sejati. Dan yang keempat adalah mengajarkannya. Setiap kita yang mendapatkan hikmah dan pelajaran dari Al-Quran memiliki kewajiban untuk menyampaikan setidaknya kepada orang-orang terdekatnya. Suami menyampaikan kebenaran dan nilai Al-Quran kepada istrinya. Istri juga begitu, orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Dan begitu juga antara saudara terhadap saudara yang lain. Seperti itulah hak Al-Quran dan seperti itulah cara bermuamalah dan berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.